juga membenarkan kami. Jadi haknya Tuhan untuk membenarkan, kan begitu. Haknya Tuhan untuk membenarkan bahwa agama ini yang benar, agama itu yang benar, kitab itu yang benar, kitab ini yang benar. Kan haknya Tuhan. Jadi yang saya maksudkan di sini kan, saya berpikir begini, kitabnya kami Injil dan Taurat, begitu. Kok di sini saya buka loh Bang, saya buka dalam Al-Maidah ayat 46. Ya, membenarkan bahwa ini Injil dan cahaya ini, saya garis bawahi di sini adalah petunjuk dan cahaya. Baik. Itu maksud saya. Ya, begitu Bang. Petunjuk dan cahaya. Yang saya tanyakan di Abang, kok ada Taurat sama Injil dalam saya bukan mengarah membenarkan ya. Saya bukan mengarah membenarkan, tapi yang saya maksudkan di sini adalah kok ada ya Injil dan Taurat di dalam Al-Quran. Bahkan di situ jelas di garis bawah di situ, bahkan itu adalah petunjuk dan cahaya. Berarti di situ adalah udah. Ya, demikian Bang. Baik, itu penyampaian Anda. Ya teman-teman, narasi dia bertanya gitu tentang masalah Al-Maidah. Ya makanya kita dengarkan dulu pertanyaannya gitu ya. Bukannya kita kagak tegas. Lihat juga ya, kita memberikan ketegasan itu kepada orang yang tidak beradab. Oke? Nah, kalau orang nanya baik-baik, ya nanya baik-baik, dengarkan dulu pertanyaannya, lalu tuntaskan ya dengan jawaban. Kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, teman-teman semuanya, ya, Abangnya mengatakan di Al-Maidah ayat 46, di situ dikatakan di dalam Injil ada cahaya. Baik, ya. Nih. Bahkan bukan cuma cahaya, Bang, petunjuk dan cahaya. Ya. Nih kan, Bang. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Tuh ya. Nih, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mari lihat ke bawahnya Bang ya. Nih. Dan hendaklah orang-orang mengikuti Injil ya, pengikut Injil, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Lanjut Bang ya, jangan baca, ini ada jawabannya ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Oke, artinya apa Bang? Taurat yang ada petunjuk dan cahaya bagi orang yang terdahulu, terus Injil ada petunjuk dan cahaya bagi orang terdahulu, itu telah dipelihara oleh Al-Quran. Maka dari itu ya, putuskanlah dari yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Jadi Bang, yang dimaksud adalah petunjuk Injil, cahaya Injil, petunjuk Taurat, cahaya Taurat, itu dipelihara Allah di dalam Al-Quran. Itu ayatnya, maksudnya. Kami tahu Injil itu ada cahaya dan petunjuk bagi Nabi Isa dan pengikutnya. Gitu. Bukan berarti kami tidak percaya dengan Nabi Isa. Percaya.
Tuhan itu esa. Data yang bicara. Makanya jangan ini Bang, ya jangan membaca Al-Qur'an itu satu ayat, ada itu konteks ayatnya sampai ayat 50. Jadi kebenaran Taurat, kebenaran Injil itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dan Quran surah Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yang tertulis di suhuf Nabi Ibrahim dan Musa. Gitu Bang. Yang saya kutip dari abang juga ini, yang saya simak dari abang ini, kok saya bukan diarahkan kepada petunjuk dan cahaya Bang. Bukan diarahkan kepada, yang maksud saya di sini ini kan berbicara cahaya ya. Ini berbicara petunjuk dan cahaya. Berarti kalau kita misalkan Bang, maaf sebelumnya Bang. Enggak apa-apa, silakan. Misalkan abang ya, misalkan ini abang mau mengarah ke suatu tempat ya. Kemudian di situ hutan lebat yang Pak Yusuf PI mau lewati, mau ke tempat tujuan, ya, mau ke tempat titik yang Abang Yusuf PI tuju. Nah, kalau di situ tidak ada penunjuk, misalkan, kalau di situ tidak ada penunjuk arah jalannya, ya, kan begitu Bang, tidak ada arah jalan. Maksudnya abang ini mau mengarah kemana sementara di situ tidak ada petunjuk. Itu yang saya maksudkan di abang. Pemahaman abang tadi kok saya tidak dapati bahwa di situ ada petunjuknya juga dan cahayanya. Maksud juga cahaya di sini artinya berbicara cahaya terang kan? Terang. Artinya dengan di sini berbicara tentang cara, misalkan cara kita ya, cara kita mungkin terhadap sesama ya, begitu kan, begitu. Misalkan kita berbuat baik lah, itulah ya yang dimaksudkan terang itu menurut pemahaman saya ya. Baik. Menurut pemahaman saya. Boleh saya tanggapi boleh Bang? Bentar dulu. Oke. Abang menerangkan tadi bahwa saya tidak dikasih tunjuk ya. Tidak dikasih tunjuk arahnya abang ke terang itu. Tidak ada yang saya dapati di abang Ustadz Yusuf PI mengatakan di situ bahwa petunjuk dan jalan terangnya lah gitu yang sebenarnya, begitu maksudnya. Kok ada jalan gelap nih, kok tidak ada terang, bagaimana itu maksudnya? Nah begitu, tanpa ada penerangannya gitu kan kita tidak bisa kalau kita jalan di gelap kan tidak ada terang, begitu maksudnya. Maksud saya terang. Jadi begini Bang, misalkan apakah perbuatan kita atau bagaimana, cara kita sesama kita atau bagaimana? Jadi begini Bang ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa dan yang diturunkan kepada Nabi Isa itu adalah firman Tuhan sebagai petunjuk dan cahaya untuk umatnya gitu di zaman mereka. Jadi firman Tuhan Al-Quran, kok di Al-Quran ini tidak menjelaskan bahwa ini firman Tuhan Bang? Juga begitu. Di Al-Quran juga tidak menjelaskan bahwa gini, di dalam Al-Quran kami Bang ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyu yang pernah diturunkannya kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Contoh 10 hukum Taurat. Tuh. Lah bertentangan Bang, bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 90 ini Bang. Bertentangan itu. Bertentangan apa? Al-An'am. Kalau dibilang itu firman, kalau abang mengatakan itu bahwa itu firman, bertentangan. Sementara di sini yang saya garis bawahi dalam surat Al-An'am ayat 90 ini ada ternyata surat Al-An'am itu hanyalah peringatan Bang. Nih surah Al-An'am yang Anda katakan nih. Cuma peringatan saja Bang. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.
maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Ya, untuk segala umat. Ternyata hanyalah peringatan bagi segala umat. Itulah pokoknya, Bang. Anda sudah selari itu, Bang. Lari dari pokok pembahasan tadi. Bentar, Bang. Coba pahami yang saya katakan, Contoh yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa, kan gini Bang ya. Yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa 10 perintah, oke? Jangan lari ke situ, Bang. Itu kalau 10 perintah itu bukan maksudnya itu enggak ada perintah-perintahnya di situ, Bang. Enggak ada perintah-perintahnya di situ. 10 hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dari siapa? Tuhannya Nabi Musa, betul? Abang kan katakan tadi bahwa Al-Quran adalah firman. Nah, dibuktikan dalam surat Al-An'am ini. Ternyata di surat Al-An'am Al-Quran ini bukanlah firman, ya. Malahan di sini hanyalah perintah untuk segala umat, seluruh alam, bagi seluruh alam. Ya. Aduh. Bang, bisa Anda paham nggak yang Anda bicarakan itu firman itu apa gitu? Kan abang bilang tadi Al-Quran kan? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuh. Ya, itu yang saya bilang tadi, itu pemahaman Anda dan juga itu pemahaman saya. Maafkan kalau salah ya, Bang ya. Itu maksudnya kalau saya salah, tetapi maksud saya di sini kan di sini jelas-jelas tertulis ya, tertulis nyata. Jadi abang itu beda, Bang. Ya, beda itu kita di surat apa tadi? Di surat, bentar ya. Kita baca tadi. Nah, itu berkaitan tentang di surat Al-Maidah ini ya. Membenarkan. Ya. Ini jelas disampaikan bahwa membenarkan. Di sini membenarkan dan juga ini itu adalah petunjuk dan cahaya, dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Bang, kagak usah ke Al-An'am itu ya. Ke Ali Imran ayat 3 aja. Nuzila ala Masya Allah, hilang Ali Imran ayat 2 apa nih? Ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Memang membenarkan, tapi yang dimaksud kebenarannya itu telah dipelihara oleh Al-Quran sesuai Al-Maidah ayat 48 tadi. Contoh, ketika Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa, ya itulah perintah dari Tuhan, itulah kebenaran, itulah cahaya, maka dipelihara oleh Al-Quran 10 hukum Taurat itu. Terus juga kepada Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya, kan kayak gitu pada saat itu kepada Hawariyun ya, bahwa petunjuk Nabi Isa untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu, Bang. Ada masanya mereka untuk apa? Untuk diturunkan firman dari Allah, wahyu dari Allah untuk umat di zaman itu gitu loh. Paham? Nah, karena banyaknya perubahan dari kitab ya kesana kemari sudah kan, dari kitab itu ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, maka kita nggak bisa lagi untuk mencari yang mana yang benar. Maka Al-Quran lah yang memverifikasi gitu kebenaran Taurat dan Injil. Petunjuk cahaya Taurat dan Injil ada di dalam Quran. Contoh nih, ketika Yesus berkata di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Entar dulu. Saya kutip juga di pembicaraan abang tadi. Abang mengatakan bahwa mengutip Al-Quran seolah-olah Anda membenarkan isi Quran ya. Iya. Karena Al-Quran yang memelihara Taurat dan Injil. Ya, pertanyaan saya. Lantas maksud Taurat dan Injil ini adalah cahaya?
petunjuk dan cahaya, maksudnya di Itu ada ajaran Al-Maidah ayat 68. Dengar dulu. Di sini maksud saya, misalkan begini, di sini tidak ditulis bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya. Abang yang mengatakan tadi bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya. Masakan secara logika, masakan Al-Quran saja mengarah kepada Taurat dan Injil bahwa itu adalah petunjuk dan cahaya. Masa Anda bilang ini aneh loh Bang, aneh benar, aneh. Bang, ini ya. Mari kita baca ya teman-teman dengan saksama ya Al-Maidah tadi ya. Nah, bukan itu masalahnya, bukan itu maksudnya. Bang, ya, bentar. Perkataan Abang tadi tentang tentang Taurat dan Injil. Maksudnya begini. Abang mengatakan seolah-olah ini Injil lah, Al-Quran lah yang benar. Misalkan ya. Anda mengarah ke situ tadi. Sementara di Quran Anda yang Anda baca tadi, di Quran ini Quran dalam kepercayaan Anda ya, mengatakan ini Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil petunjuk dan cahaya. Begitu maksud saya. Iya, petunjuk dan cahayanya, makanya baca ayat selanjutnya dipelihara oleh Al-Quran. Tuh. Jadi kesimpulannya ternyata bukanlah yang Al-Quran petunjuk dan cahaya, itu maksud saya. Saya ngerti apa yang Abang maksud, tapi apa yang telah diturunkan Allah kepada para nabinya terdahulu, dikutip Allah, dimasukkan di dalam Al-Quran maksudnya. Makanya petunjuk cahaya dari Taurat dan Injil dipelihara oleh Al-Quran. Al-Maidah ayat 48. Lantas kenapa Anda mengatakan Quran tadi benar? Nah nih ya. Dan hendaklah kamu memutuskan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi Bang ya, kalau Anda mau lihat Taurat, lihat Injil, artinya apa? Al-Quran sebagai kitab verifikasinya, gitu. Oke. Verifikasi berarti Al-Quran menyatakan, sepakat ya Bang, bahwa Al-Quran menyatakan bahwa memang sah Taurat dan Injil itu adalah benar. Berarti demikian. Berarti begitu ya? Yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa benar, betul. Ya betul. Anda sendiri yang mengakuinya ya kan? Betul. Iya. Ya. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu kita akui. Gitu. Taurat dan kita akui. Ada lagi Bang? Boleh saya bertanya tentang kekristenan sekarang? Ya, oke, silakan. Nih tema. Nah, iblis pahlawan penyalipan. Sekarang saya mau tanya. Kalaunya tanpa iblis terjadi nggak penyalipan ini? Kalau tanpa iblis terjadi, kalau toh pun tanpa iblis itu pasti terjadi karena sudah dinubuatkan. Karena nubuatannya di mana? Ya sudah, jangan Anda pelintir kemana-mana, fokuslah kepada satu hal ya. Itu yang saya katakan tadi, pemahaman Anda lain, pemahaman saya lain, begitu. Lah nubuatannya di mana Bang? Jangan Anda paksakan begini, kita masing-masing punya hak. Jangan Anda paksakan hak saya ke Anda, begitu juga Anda. Saya tidak paksakan hak Anda ke saya. Ya silahkan Anda tampilkan datanya saja. Kalau tanpa iblis bisakah terjadi penyalipan tersebut gitu? Saya boleh katakan, dengan jelas ya Bang, saya boleh katakan kalau toh pun tanpa iblis itu bisa terjadi. Apa sebab saya katakan begitu? Karena itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa nubuatannya di mana? Nubuatannya di mana? Ya, nubuatannya di mana itu di dalam Alkitab. Jelas tertulis. Bisa tunjukin ayatnya, Bang. Nah, Anda ingin supaya cuman bertanya-tanya saja, mau bertanya ke satu hal yang mau mengarahkan saya atau mau melengsarkan saya, mau melencengkan. Nah, sekarang saya juga misalkan yang pokok, kan Anda belum jawab tadi. Saya juga balik tanya sama Anda.
Loh, kenapa abang Saya juga kan nanya? Saya harusnya menerima jawaban dari Anda. Tadi kita udah bahas Al-Quran saya, nggak ada saya ke Bible Anda gitu. Saya sudah jawab. Saya jelaskan Al-Quran saya sesuai gitu. Saya jawab. Ya, saya jawab Bang. Saya sudah jawab. Sedangkan dengar ya Bang, sedangkan saja tidak ada iblis, itu bisa terjadi penyalipan. Karena kenapa? Itu sudah dinubuatkan. Iya, Itu makanya saya minta nubuatannya mana? Nubuatan penyalipan tanpa iblis itu di mana? Tercatat di mana gitu? Tercatat di dalam Alkitab itu. Anda enggak, saya juga begini. Saya juga enggak terlalu bernarasi atau mau menggali kemana-mana isi firman atau di mana. Karena aduh, kalau gitu Bang lebih banyak belajar lagi lah Abang kalau gitu. Anda nggak bisa menampilkan datanya ada nubuatan Yesus disalib di perjanjian lama. Saya tagih itu. Nah, karena saya belajar ke Kristen gitu. Perjanjian lama. Karena Anda tidak tahu. Kenapa Anda ingin mempelajari agamanya orangnya? Ya memang sudah tertulis dan tersirat kalian harus. Kalau Anda bilang nubuatannya sudah ada, saya menagih mana dan tercatat di mana, ditulis di mana gitu. Bentar. Lin, pinjam mana HP? Itu yang saya tagih. Bentar ya Bang. Ya HP saya katakan HP saya kan cuma satu tadi. Jadi saya mau buka data lagi Bang, nggak bisa. Saya mau buka data nggak bisa. Jadi HP saya cuma satu. Jadi itu ya. Saya sudah katakan tadi. HP saya minta maaf. HP saya cuma satu. Jadi saya mau buka data nggak bisa. Begitu. Saya buka data nggak bisa karena cuma pakai HP saja Bang. Begitu. Cuma satu. Baik, saya mau tanya, tunjukkan datanya, silahkan. Sedai. Antar pinjam dulu HP-nya. Nah, gini kan bagus diskusinya ya teman-teman. Kalau bahas Islam aja dulu gitu. Kalaunya Kristen ya Kristen aja, biar paham. Ya, biar kita agak itu ya Bang. Yang penting kan kita di sini tidak ada. Saya katakan tadi yang penting di narasi-narasi yang kita sampaikan atau tidak ada yang saling menyinggung tentang kepribadiannya Abang. Ya. Begitu juga Abang. Saya yakin Abang tidak mempermasalahkan atau menyentil lah kepribadian saya. Kan kita ini cuman itu ya debat yang diskusi wajar. Ya, diskusi. Oke Bang, saya tunggu silahkan. Iya, saya minta di anak tadi sama istri ya. Ini bukan bohong-bohongan Bang, bukan bohong-bohongan. Saya minta maaf ke Abang. HP saya bukan alasan yang pasti. Ya, tapi memang benar HP saya enggak bisa enggak bisa. Bentar ya Bang, bentar ya. Bang. Kalaunya Abang kurang perangkat, ya sudahlah kita akhiri saja. Nanti Abang bisa naik kembali gitu. Saya naikkan Kristen yang lainnya lagi boleh? HP saya di-charge lagi Bang. Iya. Maaf. Jadi kalau begitu kita kalau begitu kita bisa. Ya. Kita gantikan dulu ya. Bang. Iya, terima kasih Bang ya. Saya flow. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, sehat selalu. Selamat malam. Sama-sama Bang, sehat selalu. Selamat malam. Nah, itu kan bagus diskusi gitu. Ya, bagus kayak gitu. PR itu datanya ya. Mana? Ya, selamat malam. Selamat malam Bang Belanus. Silakan buka kameranya. Waduh, mana ini caranya nih? Kayaknya belum bisa. Belum bisa kayaknya nih. Wah, belum bisa. Saya ganti dulu ya. Aduh, belum bisa. Iya.
Halo, selamat malam. Malam bang. Malam. Kristen bang. Krislam. Krislam. Open cam. Silahkan. Ngeri ini. Tar ya bang. Ulang bang. Krislam. Iya, Krislam teman-teman. Ayo tunjukkan pesonamu dulu. Bentar. Gitu teman-teman, cara diskusi ya, no hujat, tampil data gitu ya. Bagus kan ngomongnya. Oke bang. Iya. Anda Kristen Islam bang? Krislam tadi ya. Kristen. Oh, Krislam atau Kristen? Oh. Bentar ya Pak, ada. Anda mau bertanya? Ada tamu. Oh, ada tamu. Bentar ya bang, kami turun dulu bang, ada tamu soalnya bang. Iya. Udah turun dulu ya. Turun dulu aja dah ya. Turun dulu dah. Kacau. Sabar. Kita naikin lagi yang Kristen. Mana ini? Syukran jazakumullah khair atas ininya ya, gift yang diberikan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Iya, halo bang. Buka kamera dulu lah. Oke bang. Berhala. Bang, Anda Islam atau Kristen? Kristen lah. Oh, Anda naik mau nanya atau mau ditanya nih? Apa ya? Tanya dulu lah. Silakan. Buah dari keimanan Islam itu apa? Buah dari keimanan Islam itu adalah takwa. Kalau untuk sesama manusia, buah dari keimanan Islam itu adalah takwa. manfaat untuk sesama manusia. Manfaat untuk sesama manusia banyak. Apa? Biasa salah satunya. Maksudnya kayak gimana? Ya, salah satunya bermanfaat untuk manusia lah, sesama gitu. Dari agama bermanfaat untuk sesama manusia. Oh, dari buah keimanan. Terus nanyanya yang jelas, Bang. Salah satu manfaat untuk sesama manusia. Lah, kalau untuk masalah sesama manusia, kita saling menyayangi, saling mengasihi, kan kayak gitu, ya. Dengan sesama manusia. Itu buah iman. Adab. Terus mengasihi dalam hal? Kenapa? Mengasihi dalam hal apa? Ya semuanya. Mengasihi dalam hal semuanya. Semua apa? Apa aja yang perlu dibantu gitu. Itu dalam Islam istilahnya muamalah. Gitu. Boleh saya tanya, Bang? Tentang apa nih, Tak? Judul tuh. Yang mana? Tuh judulnya. Iblis pahlawan penyalipan. Terus
Iya, betulkah iblis pahlawan penyalipan? Karena apa? Iblis membisikkan sesuatu dan merasuki si Yudas, sehingga Yudas mengkhianati Yesus. Kayak gimana tuh? Coba. Kalaunya tanpa andil iblis, Bang, gini, tanpa andil iblis nggak akan terjadi penyalipan. Terus dianggap jadi pahlawan gitu. Lah, ya gimana menurut Anda? Makanya saya bertanya gitu. Apa gitu status iblis di Kristen yang telah merencanakan dan membantu penyalipan, membantu penebusan dosa gitu. Apa statusnya? Terus pahlawannya di mana? Iblis itu pahlawan atau bukan gitu? Karena dia kan merencanakan penyalipan. Pahlawannya di mana maksudnya gitu? Ya iya, berkat iblis ya membisikkan ke Yudas, akhirnya Yesus tersalib. Dia membisikkan apa? Loh, nggak dijelaskan di kitab Anda. Nih kitab Anda ya. Coba kita buka. Nah, ya. Sabar. Nih. Makanya baca, Bang, ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Gimana tuh? Bisikannya jahat apa baik tuh? Kan nggak dijelaskan. Tujuan bisikannya itu baik apa jahat? Iya. Yesus Bisikannya ya apa, bakal bisikannya? disalibkan kayak gitu, betul? Iya, bisikannya apa bisikannya? Loh, Anda nanya, saya pun bertanya kepada Anda, bisikannya apa? Saya bukan hidup di zaman Yesus. Terus Saya yang nanya Anda bisikannya apa, kan gitu. Ya sehingga Yudas itu mengkhianati Yesus. Terserah pun ya bisikannya apapun ya, yang jelas rencana busuk iblis ya untuk menyalibkan Yesus, kan gitu. Ucup bilang kan gini ya. Iya berkat iblis itu, Bang. Pahlawan. Emang Kalaunya bukan sumbernya dari iblis ya, kalau iblis tidak ikut andil, mana terjadi penyalipan? terus kita nganggap Ucup nganggap dia pahlawan itu karena apa? Karena segi dari mananya? Dia bisikan dari mana? Apanya mau dibisikan dia sama Yudas? Iya, bisa dianggap karena rencana dia, karena rencana iblis gitu, rencana iblis untuk menyalibkan Yesus. Pahlawan dia itu. Ya bisikannya seperti apa? Kok bisa sampai disalibkan gitu? Hingga sampai dianggap jadi pahlawan. Iya, itu dia yang punya rencana, maka dia pahlawan gitu. Aneh juga Bang ini. Iya, dia bisikan. Ya kan? Dia bisikan. Mulai macet kan? Teman-teman, mulai macet. Bisikannya apa? Nah, muter-muter aja udah abangnya. Ada. Bang, muter-muter aja, Bang. Ucup anggap iblis itu pahlawan ya kan? Ah, Ucup anggap iblis itu pahlawan kan? sekarang gini,
Terjadi Ucup nggak tahu? penyalipan tanpa Tahu bisikannya iblis? apa? Jawab dah. Coba Ya, bisa saja Jawab. terjadi. bisa Bisa saja saja. terjadi. Kayak gimana caranya? Dengar ya Ucup ya. Dengar Ucup ya. Segala perbuatan yang jahat itu ya semuanya rencana iblis. Jadi di mana pahlawannya dia? Lah, Nah, lah. iblis itu ya telah berjasa merencanakan untuk Anda menebus dosa. Ya, perbuatan penyalipan itu jahat apa baik? Loh, Lah, penyalipan itu kan penebusan dosa. lah. Betul nggak? Betul. Nah, terus pahlawannya siapa? Kalau betul penyalipan itu adalah penebusan dosa, pahlawannya adalah iblis yang punya rencana. Rencananya apa? Gimana sih? Iya kan gitu. Rencananya baik apa? Iya, rencananya baik apa buruk nih? Rencana iblis itu baik apa buruk? Loh, baik itu iblis buat Baik dari nebus mananya? dosa kamu. Orang dia rencana dia. Oke, kita Lah, anggap rencana kayak dia gimana? itu. Baik kan iblis jadinya untuk apa? Untuk menebus dosa kamu gitu. Nah, terus pahlawannya di mana? Siapa? Lah, kan kayak gitu ya teman-teman. Stuck kah bang? Stuck Ya, ada. tujuan itu baik apa buruk? Udah nggak mampu bang, Anda bang ya stuck. Gimana? Bang, Gimana? Cuk. Hah. udah ada yang mau Anda sampaikan? Kristen antri di bawah banyak gitu. Saya kasih waktu buat mereka. Tadi kan Ucup bilang buah-buah apa, buah keimanan itu gimana, tapi yang tergambarkan sekarang ini kayaknya nggak seperti yang Ucup bilang ya. Jauh. Udah? Nah, Itu aja. Yaudah, Iya. makasih bang ya atas diskusinya gitu. oke. Oke, selamat malam. Wow. Puyeng saya muter-muter. Stuck, udah stuck. Aduh. Siapa lagi nih? Oke. Kita naikin pasien selanjutnya. Yang mau berobat siapa nih ya? Ini. Hilwan Hareva. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Nggak bisa open cam. Turun dulu ya. Nggak bisa open cam itu akunnya. Apa ini? Sabar ya. Masuk sudah. Halo, selamat malam. Malam Ustaz. Malam bang. Dari Kristen? Iya dari Kristen bang. Oke, tepuk tangan. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Satu saja pertanyaanku sama Ustaz ini. Bang, kecil suaranya bang. Pertanyaanku saja satu itu saja. Selesai itu baru saya out. Apa tuh? Di agama Islam itu adakah yang menyerupai Muhammad itu? Oh, nggak ada bang, ya, nggak ada. Itu saja yang Kenapa? menyerupai Muhammad itu bagaimana? Yang menyerupai Nggak ada Muhammad. yang bisa menyerupai Nabi dan Allah, nggak bisa. Terus itu saja sampai punya pertanyaan. Macam kita orang Kristen kan ada namanya gambarannya kita, ada patungnya kita.
toh yang menyerupai. Tapi kalau dia agama Muslim itu ada patungnya kah tidak? Yang menyerupai? Enggak ada. Enggak boleh di Islam itu. Wah, siapa bilang nggak boleh? Bilang aja. Nggak boleh. Ada patung-patung gitu nggak boleh. Tapi ya ngomong kosong saja kau. Ngapain buat patung Nabi Muhammad? Buat apa coba teman-teman? Aneh. Sama saja. Sama saja Ustaz. Itu pastinya kan ada fotonya, toh? Memangnya pada saat zaman itu udah ada foto gitu? Ada kamera kah udah? Tidak. Setidaknya kan ada gambarannya. Kenapa? Pastinya kan ada gambarannya abang toh. Yang menyerupai Kembaran? abang. Aduh. Iyalah. Kembaran apanya bang? Kembaran? Gambarannya kamu, yang semirip dengan kau. Aduh. Lalu apa hubungannya bang? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad apa gitu loh? Muhammad tidak. Hah? Yang dipercaya orang Muslim. Kenapa? Ada patungnya kah tidak yang namanya Muhammad itu, Nabi Muhammad? Bang, makanya saya tanya, sejak zaman Nabi Muhammad itu apakah sudah ada kamera gitu? Ada foto kah? Udah. Beda. Nah, makanya saya mau tanya juga. Itu Nabi Muhammad itu ada gambarannya kah tidak? Gini teman-teman, maunya beliau ini ya Nabi Muhammad itu ada fotonya gitu loh. Gambarannya kah tidak? Tidak ada. Toh? Gak ada. Gak ada. Tidak ada toh? Nggak ada. Memang karena apa? Di zaman itu nggak ada kamera bang. Aneh juga bang ini. Turun dulu ya. Satu PR itu. Hah? Satu PR itu. Kenapa? Apa? Nabi Muhammad Kenapa? tidak ada patungnya? Kenapa Nabi Muhammad tidak ada patungnya? Waduh. Ya, itu. Waduh. Teman-teman yang 15.000 nih, 16.000. Kenapa Nabi Muhammad nggak ada patungnya? Ayo. Iya, katanya patung pahlawan pun ada. Ya, Nabi Muhammad kok nggak ada patungnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh, ngakak saya bang. Aduh. Betul kan itu? Kenapa tidak ada gambar ini? Tidak ada patungnya kamu Nabi Muhammad? Kagak boleh bang. Kagak bisa Nabi Muhammad itu. Kagak boleh juga ya, maupun dikarikaturkan ataupun dilukiskan gak boleh. Takutnya terjadi kesyirikan gitu, kesyirikan ya. Takutnya terjadi kesyirikan di situ. Turun dia. Aduh. Aneh-aneh ya. Mana patung Nabi Muhammad? Aduh, mana patung Nabi Muhammad katanya. Astagfirullahaladzim. Nyari patung Nabi Muhammad dia teman-teman. Ya Allah. Aduh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Aduh. Teman-teman sebentar ya. Saya ambil air bentar ya. Baru saya naikin bentar. Dah. Tolak. Kita naikkan pasien selanjutnya. Mana nih? Si anak rantau.
Halo, selamat malam. Halo juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang. abang Islam. Alhamdulillah, insya Allah. Iya. Amin. Istiqomah ya. Amin, insya Allah. Ini dari Sumatera, ini dari Lampung, ini dari Oke. minggu ini sering nonton abang nih. Jadi temanya nih yang ini lucu gitu loh. Apa yang kamu tanya? Iya. Kita angkat Bang, ini tema dari netizen loh. Iya. Tema dari netizen ini ampuh rupanya, ampuh. Cari pahlawannya ke setan berarti. Aduh, yang liar yang disembahnya siapa? Oke Bang, kita cari Kristennya ya. Kita satu keyakinan, abang mudah-mudahan sehat. Amin. Terima kasih sudah nyopot saya selalu Oke, sehat selalu Bang. Assalamualaikum. Terima juga Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sabar ya. Oh, banyak kali ini yang minta naik. Yang Islam kagak usah minta naik teman-teman. Yang Islam tolong ditarik aja permintaan naiknya ya. Biarkan kawan Kristen kita berdiskusi dengan saya gitu. Nah, iya orang Banjar juga teh, nah naik orang Islam juga. Mahalabiu pian, aduh. Ya, kalau harus saya melihat pian nih. Iya. Aja lanjut Cang. Oke. Pian di mana? Di mana Pian? Ulun nih lagi di jalan, Tete lagi di jalan arah daerah mana? Daerah mana? Di Jawa. Daerah di Jawa. Daerah Cirebon. Iya. Ngakak aja. Rumah di Banjar. Rumah di Banjar. Di Banjar. Sekota kita. Iya, cuma aneh nih begawe start ekspedisi Nasrul. Inggih. Oke lah. Jadi, kalau kayak itu ya ulun turunakan pian dulu lah. Inggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hehehe. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Gak bisa. Nah, kok nggak bisa? Udah diundang pula tuh. Belum cukup pengikutnya. Oh, belum cukup. Aduh. Baik, kalau gitu turun dulu ya. Itu bisa buka kamera tadi. Ya, dia pikir saya nggak bisa lihat. Ada. Sabar. Yang lain. Ada tadi teman mana berteman tadi. Berarti pernah naik itu. Sabar. Sabar ya. Saya cari dulu.
Halo, Pak Yusuf. Halo, selamat malam. Apakah Bapak Yusuf makan daging babi? Open cam dulu lah. Oh, penting. Apakah Bapak Yusuf makan daging babi? Kagak. Kenapa kagak makan daging babi, Pak Yusuf? Karena di dalam babi itu ada setan. Enggak ada. Lah di Bible kalian setan masuk ke babi. Tuhan menciptakan babi untuk umat manusia buat dimakan, bukan diharamkan. Enggak pernah baca kitab kalian sendiri. Sudah. Nah, ini coba baca kitab kalian, ya. Mana, Tat? Padahal daging babi itu enak dimakan, Tat. Apalagi kalau dipanggang. Nih. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ya, itu nih penjaga babi, ya, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Makanya babi itu bukan di dalam setan, babi itu ada setan masalahnya. Nggak makan Jadi saya babi, ini, ada setan itu. Jadi selama ini aku makan setan berarti. Ya iya, kalaunya abang makan babi, di dalam babi ada setan, babinya abang makan, sekarang setannya pindah gitu. Pindah ke mana, Tat? Pindah ke abang. Makanya hebat, ya, kenapa? Berarti orangnya ini aku hebat ceritanya, Tat. Ya iya, bisa makan setan rupanya gitu lah ya. Makan setan. Kenapa? Makan setan. Makan setan. Kenapa Pak Yusuf tidak makan setan? Aduh. Aduh. Gini, enak emang enak daging babi itu. Jujur, Tat, memang enak, apalagi kalau dimasak-masak kecap. Padahal kan di kitab kalian itu diharamkan loh. Itu nggak diharamkan, Tat. Nggak bisa baca kitabnya ini. Mungkin cuma di Al-Quran aja yang diharamkan. Nih, kau baca nih kitab kau ya. Berarti kalau di Al-Quran nggak diharamkan, Tat. Bentar, saya jelaskan nanti. Siap. Nih, Bang, ya. Mana tadi? 7. Nih, Bang. Mau nggak, Tat? Aku belikan babi, kita bawa ke rumah, Tat, biar kita panggang berdua. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Tuh. Itu terambil dari kitab mana, Tat? Nih kitab kalian nih, Imamat 11 tuh. Ya. Alkitab Kristen. Nah, Alkitab Kristen. Tuh. Berarti kalau di Al-Quran diharamkan atau gimana, Tat? Ya, kalau Al-Quran jelas haram, Bang. Jelas. Kalau di Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 173, di situ dia dilarang makan babi gitu.
Kirain Yusuf. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagi wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Artinya itu apa tadi? Allah yang mengharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi dan darah serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, tuh. Ya. Ayo. Gak ada lagi pertanyaan ini. Kirain Pak Ustadz makan daging babi biar kita bawakan ke rumah. Kacau. Habisin lah ya. Saya ganti dulu ya. Oke? Siap. Oke. Siap Bang. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Kacau. Makan setan dia. Makan setan itu, makan setan. Halo, selamat malam. Silakan open cam-nya, Bang. Sabar. Makan setan. Aduh. Halo. Oke. Tepuk tangan buat abangnya. Bang, Anda Kristen? Ya benar. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau ditanya gimana? Gimana? Tuh gimana tuh? Iblis pahlawan penyalipan. Nah, itu maksudnya gimana Bang? Maksudnya gimana itu? Iya ini iblis pahlawan penyalipan. Betul nggak? Nggak betul. Nggak betul. Waduh. Bang, nih ya. Nih, coba kita buka ya ayatnya ya. Nih. Pada ketika perjamuan malam, tatkala iblis sedia menggerakkan hati Yudas Iskariot. Nah, sebentar. Terjemahan lama ini. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi di sini Bang ya, iblis bisik-bisik sama Yudas, merasuki Yudas agar menyalibkan Yesus. Nah, gitu. Iya.